Sebentar, aku ketemu satu video. Bang, bahas Timothy Ronald yang bilang kalau nge-gym itu gobok. Menarik nih. Kemarin itu viral video ini. Timothy Ronald bilang kalau orang yang suka nge-gym, yang sampai jadi banget badannya, sampai jadi itu nggak badannya. mungkin sepintar itu. Karena dia bilang itu aktivitas yang paling gobok yang pernah dia temuin. Dia bilang, Oh ya bener sih, bener, aku setuju sih. Aku setuju sama Timothy Ronald. Orang yang nge-gym tuh goblok karena dia ngulang-ngulangin gerakan yang sama kan, jadi harus konsisten, harus disiplin, harus punya tekad. Iya, orang yang disiplin dan punya tekad dan kemauan untuk menjadi sehat tuh goblok ya ternyata ya. Iya. Eno Bening, Andika Nugraha, Majintung, Alfa itu orang goblok tuh. Man, ya what the hell, man? Kalau orang pintar pasti nggak suka nge-gym. Setuju sih, soalnya aku nggak pernah ngeliat Stephen Hawking nge-gym. Kok nggak pernah, betul nih? Kok nggak pernah ngeliat Mozart ke-gym? Thomas Alva Edison nge-gym nggak? Kagak. Kok pernah ngeliat Oppenheimer nge-gym? No. Albert Einstein nge-gym? No. Nggak pernah, bro. Kagak pernah. Kenapa nggak pernah? Karena mereka tuh pintar. Kocak. Lanjut. bilang orang pintar pasti nggak suka ngelakuin itu. Iya, karena betul. otaknya kosong waktu lagi ngangkat beban. Bahkan dia bilang kalau temannya yang nge-gym itu kesulitan punya klien yang pintar karena orang pintar. Dia bilang kalau temannya yang nge-gym, temen dia yang nge-gym paling susah punya klien yang orang pintar. Bukannya artinya kliennya yang goblok ya. Maksudku, aku pergi ke sekolah dan di sekolah aku kesulitan menemukan guru pintar. Artinya aku yang goblok ya kalau aku nggak ketemu guru pintar di sekolah ya. Betul juga. gym itu kesulitan punya klien yang pintar karena orang pintar itu bosan ketika nge-gym. Nah ini viral banget, bahkan sampai di-react sama Om Deddy Corbuzier dan kreator-kreator juga. Sekarang pertanyaannya, statement Timothy ini bener nggak? Pertama, kita harus bedain dulu mana orang pinter, mana orang bosenan. Wow, aku sih jujur ya, aku sih percaya sama Timothy karena menurutku Timothy adalah orang kaya. Orang yang kaya nggak ada yang goblok, karena kalau orang kaya goblok, dia bawa BMW ke bandara terus kecelakaan bawa orang Jerman. Nggak ada orang kaya goblok kata gue. Nggak ada orang kaya goblok. Makanya gue percaya banget sama Timothy. Lanjut. Kita nggak perlu membicarakan itu lagi ya, karena menurutku statement yang isinya itu adalah generalisir itu udah pasti statement yang dongo. Maksudku ngapain sih diperhatikan? Orang-orang tuh pada ngomongin Timothy Ronald itu king of attraction. Anjay, attraction, sirkus tuh, atraksi mulu. Tapi kalau kataku emang ada benernya juga. Bagaimana cara sosial media bekerja? Itu emang kayak gitu. Kau itu di-encourage untuk nonton satu orang, nonton sampai habis, komen, share, ya itu. Karena di zaman sekarang selain mata uang US dollar dan emas, yang berharga itu adalah perhatian kalian. Kalau kalian perhatikan sampai habis, kalau kalian komen, like, share, ya makin rame dia. Dan mau gak mau, orang yang kayak gitu pasti bakal ada fansnya. Karena dia itu bakal dilihat sebagai mesiah gitu. Karena kan narasinya Timothy itu selalu kayak gini. Gua tuh juga dulu dari orang yang susah. Terus gua nge-build nih dari saham dari dagang ini, dagang itu, saham bla 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 bla. Jadi dia bikin cerita dia itu dari bawah terus manjat ke atas dan punya duit kayak Konglo gitu. Orang-orang yang yang nge-gym orang-orang tuh most likely, terutama orang-orang yang ekonominya gak seberapa, itu bakal percaya sama apa omongannya Timothy. Kayak waktu itu dia sempat ngomongin koin Manta deh. Koin Manta tuh dia sempat ngomongin dan jadinya sekarang apa tuh koin Manta? Nggak tahu tuh kabarnya gimana. Kalau nggak salah harganya 4.000 perak apa sekarang ya, nggak tahu deh. Intinya dia itu kayak jadi motivatornya orang-orang karena kan katanya orang-orang itu butuh motivasi dan mereka sekarang itu butuh yang namanya harsh truth atau apa gitu. Kayak mereka tuh butuh yang namanya kejujuran yang pahit gitu. Jadi wajar kalau misalnya dia bisa dapatkan perhatian dari orang-orang dan banyak orang-orang yang nyembah-nyembah dia, terutama bocil-bocil, orangnya ekonominya menengah ke atas atau menengah ke bawah. Tapi kalau orang-orang yang beneran kayak udah nyantai hidupnya, nggak akan terlalu peduli dan nggak akan kayak, ya nggak akan peduli aja. Basically orang suka karena Timothy itu kadang-kadang emang memberikan yang namanya reality check. Well, aku sendiri ngedengerin apa kata-kata Timothy. Kalau emang bagus ya aku ambil. Kalau jelek, mana gue peduli anjing. Kayak omongannya tentang gym, aku peduli nggak? Enggak lah.
Tapi kalau misalnya dia ngomongin kripto, kadang-kadang ya ada yang kuambil, ada yang gak kuambil. Gini, kau butuh yang namanya terkenal dengan cepat. Cara terkenal paling cepat adalah dengan kontroversi. Wah, dengan kontroversi kau naik. Kalau udah ngeflat, kalau udah nggak ada apa-apa lagi, nggak tahu apa yang mau dibahas, omongan tentang kau udah habis, gimana caranya naik? Ya bikin kontroversi lagi dong. Musisi, kalau mau rame, tinggal bikin musik lagi. Kalau YouTuber, misalnya YouTuber gaming mau naik, ya bikin video gaming lagi yang lebih lucu atau apapun itu. Cuma kalau kau terkenal karena kontroversi, yang kau bikin ya harus kontroversi lagi. Sesimpel itu loh. Itu matematika sederhana gitu loh. Dengan di sini kau bikin rage bait gitu. Akhirnya apa? Timothy rame lagi, diomongin lagi. Aku juga ngomongin. Orang-orang yang datang ke sosmednya bakal lebih banyak, bakal lebih rame. Orang yang nontonin dia dan menghasilkan AdSense buat dia atau bahkan yang masuk kelasnya dia bisa jadi bakal lebih banyak lagi. Ya menurutku ya udah sih, sama-sama tol. Tapi jujur, apakah aku sangat peduli dengan segala kontroversinya Timothy Ronald? Enggak, aku nggak peduli. Kita lanjut. Kok kira motivasi-motivasi itu cuma datang dari Timothy Ronald gitu? Enggak, men. Zaman sekarang yang kayak gitu tuh kayak apa ya bahasanya ya? Menjadi motivator, menjadi sosok yang kontroversial atau apa ya bahasanya ya, menjadi panutan bagi pemuda-pemuda haus akan kekayaan ya, pemuda-pemuda menengah ke bawah sampai miskin. Itu tuh bukan cuma dilakukan sama Timothy Ronald, tapi dilakukan sama Ryu Kintaro juga. Namanya Ryu Kintaro. Dia itu bikin video. Dia nggak ngomongin orang nge-gym, jadi aku masih respect. Ini ada kompilasinya nih, motivasi dari Ryu Kintaro gitu. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil. Nggak ada yang ngejamin hasil, bro. Tapi justru itu letak asiknya. Lu miskin itu karena lu arogan, lu goblok, lu pemalas, udah nggak ada lagi yang lain. Gua nggak peduli mau bapak lu miskin, emak lu miskin. Kalau lu nya miskin, itu lu antara arogan, goblok atau pemalas. Nah, di sini kan kalau Ryu Kintaro di sini kan memberikan motivasi yang positif gitu. Tapi tetap jadi kontroversi, bakal ku jelaskan. Timothy Ronald jelas dia tidak mengerti dengan rasio gini gitu. Dia ada di Menara Gading dan dia nggak ngerti yang namanya miskin secara struktural gitu. Orang yang mau makan besok aja bingung mau makan apa gitu loh. Dan di sini ada ambativasi. I wanna hear that shit, man. Percayalah bahwa ketika I don't wanna hear that shit, man. Tapi gini, dua-duanya antara Ryu Kintaro sama Timothy Ronald bisa menjadi sosok yang kontroversial. Kenapa? Kalau Timothy Ronald jelas lah karena goblok tolal itu kan. Tapi kalau Ryu Kintaro di sini dia tuh sesimpel karena memberikan hal yang positif aja gitu. Dia ngasih tahu jadi perintis itu lebih menyenangkan daripada jadi pewaris. Apakah true? Menurutku benar, nggak salah. Di sini masalahnya adalah aku nggak ngerti kenapa orang kayak Ryu Kintaro itu dibully atau dikata-katain. Maksudku kalian tolol yang ngata-ngatain dia tuh tolol gitu. Karena maksudku anak kecil, bro, dia literal baru berapa belas tahun. Kau ngerti gak sih? Ada anak kecil, aku mau jadi astronot. Ya udah sih. Haha, iya astronot keren. Ada anak kecil, aku mau jadi polisi. Jangan. Maksudnya jangan dilarang. Biarkan dia bercita-cita mau gimana gitu. Terserah. Namanya anak kecil, namanya masih bocah, mencari jati diri. Ya udah gitu loh. Aku mau jadi presiden gitu. Anak kecil ngomong kayak gitu. Ya kalau kau orang tua yang brengsek dan orang tua yang kurang ajar dan gak biarkan anakmu berfantasi atau bercita-cita mencari jati diri, kau bakal ngomong, anak kecil mau jadi presiden. Dih anjir, politik aja lu kagak ngerti. Dih, kurang ajar lu. Ih, emang lu ngerti? Coba lu ngerti gak politik? Lu kalau mau jadi presiden, lu ngerti gak ntar nanti harus berkubu sama siapa, harus masuk partai apa? Ngapain dihujat ya? Maksudku tolol. Kok yang ngehujat Ryu Kintaro tuh tolol. Cuma apakah nggak bisa dikritisi? Bisa dikritisi. Yang dikritisi jelas lah statementnya dia yang dia bilang menjadi perintis itu jauh lebih asik daripada menjadi pewaris. Bener nggak? Bener sih. Aku setuju sama dia. Kok kalau merintis sesuatu dari awal terus lama-lama naik, kok bakal seneng. Kayak channel YouTube ini, men. Channel YouTube ya sekarang. Itu awalnya aku dari 7.000 berapa ribu, dari 17.000 ngestak di situ-situ aja, lama-lama jadi 60.000. Aku ngerasa kayak biasa aja sih sebenarnya. Cuma kayak oh iya ada lama-lama audiensnya bertambah apa.
Aku senang nggak? Ya ada senangnya sedikit gitu. Daripada aku mewarisi channel siapa gitu yang udah 100.000 apa 200.000, ya beda rasanya. Tapi bener, dia ngomong itu bener gitu loh. Di situ letak asiknya. Karena kita mulai pelan-pelan dari awal, kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, blundernya tuh di sini. Blundernya tuh di sini. Blundernya itu kita nggak tahu apa yang terjadi. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau kau orang miskin yang mau makan aja bingung mau makan apa, atau kau yang punya gaji pas-pasan sama UMR, kau mau investasi, kau mau buka usaha, mau merintis sesuatu, kau nggak punya safety net, bang. Kau ngerti nggak sih maksudnya apa? Kayak orang kaya itu lebih enak karena dia orang kaya. Kalau dia gagal masih ada orang tuanya di belakang yang support dia. Coba orang kaya Raymond, gaji UMR, tiba-tiba bikin usaha ayam goreng gerobakan. Kalau Raymond bangkrut, ya udah miskin dia anjir. Nah itu masalahnya, betul kata Madelta. The unknown itu yang menakutkan bagi orang yang gak punya apa-apa. Gak berani buat ambil resiko. Betul. Kok gak punya apa-apa, kok udah orang susah gitu ya, bingung gitu, ada tabung, kalau kok sakit atau apa ada gak uang buat operasinya gitu. Dia terus tiba-tiba ada orang ngomong, oh ya lu terasain jadi perintis gitu. Asik gak tapi begitu kau mencoba yang the unknown itu terus berhasil? Ya asik kalau berhasil. Sekali lagi, kalau berhasil. Tapi kalau gagal, ya enggak dong. Nah itu kan bisa kita kritisi dari situ. Cuma maksudku ini yang ngomong orang yang belum punya KTP banget. Ya sudah, aku ragu juga anak ini tidak akan pernah membeli bensin eceran. Anak ini aku yakin juga dia gak mungkin pernah lari-lari untuk mengejar bus, pergi antar pulau pakai kapal gitu. Dari Sulawesi ke Kalimantan pakai kapal. Aku juga tidak yakin gitu. Antri Pertalite, aku juga yakin dia tidak antri Pertalite karena dia tidak bisa naik motor, cok. Nah dia belum pernah pakai kos kaki yang kendur dikasih karet, nggak pernah gitu kan. Ya itu tadi sekali lagi, namanya Ryu Kintaro ini bisa naik karena orang-orang menganggap dia itu kontroversial. Dia itu tinggal di Menara Gading yang gak ngeliat di bawahnya itu ada apa, dan ya udah kayak gitu doang. Sesimpel itu. Orang-orang pada nggak terima karena dia adalah anak orang kaya gitu. Padahal mah ya udah sih rezekinya dia, anak orang kaya. Iya ada juga kemungkinan kalau idenya itu bukan idenya dia juga. Tapi ya sekali lagi agak goblok kalau kau ngehina dia. Itu sama aja kayak kau goblok karena menghina ada anak kecil yang mau jadi astronot. Nah seharusnya sih ya yang dipertanyakan bagaimana cara dia dididik ya, atau bagaimana caranya skrip itu bisa lulus, bisa tayang gitu. Tapi kita kembali lagi ya, dua orang ini punya kesamaan yang sama. Pertama, mereka terkenal karena kontroversi. Kontroversinya ya tadi, si Ryu Kintaro dianggap tinggal di Menara Gading. Si Timothy Ronald juga sama, dia tinggal di Menara Gading yang gak ngelihat apa-apa yang ada di bawah. Terlalu ignorant untuk paham apa yang terjadi sama rakyat-rakyat yang di bawah gitu. Ya udah, sesimpel itu. Karena kalau ngomongin ekonomi, di kala ekonomi sulit ini, ya orang-orang bakal sensitif. Jadi ya itu doang sih. Agak goblok kalau kau ngata-ngatain anak yang belum punya KTP. Dia aja belum bisa naik motor sendiri gitu. Kalau kau ngata-ngatain Timothy, menurutku masih wajar karena dia udah orang dewasa gitu kan, grown ass man, tapi tidak punya kesadaran sosial gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Dia kan nggak pernah nge-gym makanya pinter. Oh pernah deh waktu SMA. Artinya dia pintar apa bego tuh? Gak ngerti dah gua. Pokoknya itu ya itulah. Aku sangat mendukung apa yang dilakukan sama Ryu Kintaro di sini. Ya biarlah dia bercita-cita gitu. Karena emang menjadi perintis tuh asik, bro. Jadi mulai sekarang semua uangmu nih taruh di Trump coin atau di Fart coin atau di Bitcoin. Taruh di Manta kata gua. Enggak, jangan tolol lah anjing. Tapi intinya not financial advice. Coba bercanda. Jadi ya itu doang ya yang bisa aku kasih tahu atau aku ngomongin. Gimana menurutmu? Dan ya dadah. Dan oh iya, no, I'm not saying that shit, girl.